Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita masih melanjutkan syarah usul sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Pembahasan ini masalah pembahasan akidah, perkara gaib yang kita ketahui dengan dalil. Maka pembahasan kita al-imanu bi'adzabil qabri. Kita wajib mengimani bahwasanya ada azab kubur. Tapi azab kubur ini untuk orang-orang yang kufur dan untuk orang-orang musyrik. Maka untuk orang yang beriman maka Allah menyelamatkan. Setelah meninggal maka Allah Ta'ala mengistirahatkan dalam alam kuburnya sampai nanti bangkit pada hari kiamat. Dan ini akidah yang wajib kita ketahui oleh kaum muslimin. Bahwa kita hidup ini diuji oleh Allah dan akan dihisab oleh Allah. Kemudian juga ketika kita meninggal dunia maka ada pertanyaan-pertanyaan ahli kubur. Qala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala wal imanu bi'adzabil qabri. Kita wajib mengimani adanya azab kubur. Sebagaimana kita yaitu mau salam membaca Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Maka kita hendaknya berlindung dari azab kubur, karena azab kubur ini tidak bisa ditolak oleh siapapun. Wa anna hadhil ummah, sungguhnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuftanu fi kuburiha, akan difitnah, akan diuji di alam kuburnya. Alam kubur ada alam barzah yang tidak sama dengan alam dunia. Maka kita akan diuji, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, dan apa yaitu agamamu. Dan ini adalah yang wajib kita fahami untuk setiap kaum muslimin. Wa tus'alu 'anil iman, kita akan ditanya tentang iman. Karena imannya al-i'tiqad fil qalbi, keyakinan dalam hati. Wal amalu bil jawarih, dan kita buktikan dengan amal anggota badan kita. Wal qaulu bil lisan, dan kita wajib mengucapkan dengan lisan. Itu iman menurut ahli sunnah wal jamaah ada 3. Kita wajib mengucapkannya, kita wajib meyakininya, dan kita juga wajib membicarakannya. Wal Islam, dan kita akan ditanya yaitu Allah Islam, mawal Islam. Al Islam maknanya at-taslimu ilallah, berserah diri kepada Allah. Wa man rabbuhu, dan siapa Rabb kita. Ini pertanyaan di alam kubur. Maka orang-orang yang beriman, yang kuat imannya, Allah akan memudahkan jawaban ini. Malaikat akan menjawabnya, malaikat akan menanya kita dengan mudah. Wa man nabiyu, dan siapa nabinya. Ini adalah hal yang harus kita fahami. Orang yang kuat imannya maka akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Wa ya'tihi mungkarun, dan akan datang malaikat mungkar. Wa nakirun, dan malaikat nakir. Kaifa sya'allahu ta'ala, bagaimana Allah mendaki 2 malaikat untuk menanya kita. Dan kita harus mempersiapkan diri. Karena besok pada hari kiamat semua orang akan tahu bahasa Arab.
Ya, walaupun kita sekarang tidak bisa bahasa Arab. Man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma nabiyuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Kaifa syaa Allah Ta'ala, bagaimana Allah menghendakinya. Karena Allah Ta'ala maha kuasa. Wa kaifa arada, dan bagaimana Allah berkehendak kepada kita ketika kita meninggal dunia. Makanya perlu kita persiapkan, karena meninggal dunia ini tidak bisa kita prediksi dengan otak kita. Kadang-kadang kita sehat meninggal, dan kadang-kadang orang itu sakit lalu meninggal. Wal imanu bihi, dan kita wajib mengimani azab kubur. Wat tasdiqu bi, dan kita wajib membenarkan bahwa azab kubur itu ada. Ini hal yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bab masalah akidah. Adapun penjelasan dari Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, seorang muhaddis yang dosen di Jami'ah Madinah, beliau mengatakan wal imanu bi adzabil qabri hadza waradat fihi akhatisu. Kita wajib mengimani azab kubur karena datang banyak beberapa hadis, dan hadisnya mutawatir, jumlahnya banyak. Dan juga dari ayat-ayat azab kubur yang disebutkan dalam hadis dan juga disebutkan dalam ayat, yaitu di dalam surat Ghafir ayat nomor 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ini dalil bahwasanya dalam Al-Qur'an menyebutkan adanya azab kubur. Demikian juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini harus kita persiapkan, karena kita pasti akan ditanya. Yang menanya adalah malaikat mungkar nakir. An-narun neraka, ini paling dahsyatnya, yaitu azab di alam barzakh dan juga di alam kubur. Yu'raduna 'alaiha, neraka ini akan dipaparkan kepada orang-orang musyrik, kepada orang kafir, ghuduwan wa 'ashiyya, pada pagi dan sore. Ini harus kita fahami, itu untuk orang-orang yang kufur. Maka untuk orang beriman setelah ditanya man rabbuka wa ma dinuka, maka diistirahatkan oleh Allah Ta'ala sampai datang nanti pada waktu hari kiamat. Tetapi orang-orang yang kufur maka akan ditanya wa yauma taqumus sa'atu, dan ketika bangun hari kiamat ini, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab, maka masukkanlah keluarga Fir'aun azab yang paling pedih. Ini menunjukkan adanya azab kubur, dan ini diingkari oleh kelompok-kelompok yang lainnya, termasuk kelompok Mu'tazilah dan yang lainnya. Nah, ini kewajiban kita untuk meyakini adanya azab kubur, dan kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Upayakan 1 detik atau 2 detik kita selalu zikrullah, karena kapan saja kita meninggal dunia dalam keadaan bertauhid, insyaallah kita akan mendapatkan ketenangan di alam kubur. Fa Fir'aun, maka Fir'aun, wa qaumuhu, dan juga kaum-kaumnya, wa kadzalika sairul kuffar, demikian juga semua orang kafir, yu'raduna 'alan nar, maka diperlihatkan oleh Allah Ta'ala neraka. Ghuduwan wa 'ashiyya, pada waktu pagi dan sore. Hadza adzabul barzakh, ini merupakan azab barzakh. Ketika orang meninggal dunia yang kufur, maka setelah itu dibangunkan oleh malaikat, ditanya man rabbuka, maka jawabnya orang kafir, ha la adri. Wa ma nabiyuka, siapa nabimu, ha la adri. Maka malaikat akan memukul punggungnya, berteriak, semua binatang ternak mendengar kecuali manusia. Ada adzabul barzakh kaum muslimin yang harus kita takuti. Summa utifa alayya adzabu yaumal qiyamah, kemudian diikutkan pula setelah itu azab pada hari kiamat. Ini azab kubur ini sampai nanti, yaitu datang hari kiamat. Kalau orang mukmin lain ketika ditanya 3 perkara dia bisa menjawab, maka diistirahatkan oleh Allah
sampai bangun pada hari kiamat nanti. Inilah keutamaan kita beriman, keutamaan kita menuntut ilmu, kita amalkan ilmu ini. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna syaddal adab. Wa yawma taqumus sa'atu, pada hari dibangkitkan hari kiamat. As-sa' maknanya hari kiamat, atau ada al-qiyamah sama. Adkhilu, masukkanlah, keluarga Fir'aun ini kepada azab yang sangat pedih, kecuali istrinya yang yaitu tidak ikut kepada Fir'aun, maka diselamatkan oleh Allah Ta'ala dan termasuk masuk dari dalam surga. Suatu saat orang apabila diberi petunjuk oleh Allah, maka mereka akan pisah dari orang kufur dan akan membenci orang kufur, akan menikmati keimanan. Ila ayatin ukhra tufitu hadha, sampai ayat yang lain yang menjelaskan perkara ini, bahwa adab kubur pasti ada untuk orang kufur. Maka untuk orang beriman mendapatkan nikmat kubur. Kenapa dijelaskan adab kubur bukan nikmat kubur? Karena adab kubur ini yang banyak yang mengingkarinya. Bagaimana orang mati mau diadab? Maka Allah Ta'ala menjelaskan adabul qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Itu tahiyat yang akhir yang sering kita baca. Nah, fa fir'aun, maka Fir'aun wa qaumuhu, dan kaumnya, wa kadzalika sairul kuffar, demikian juga semua orang kafir, yu'raduna, diperlihatkan. Apa yang diperlihatkan? An-nar, api. Hudu wa asyiya, pagi hari dan sore hari. Ada orang mukmin tidak, maka Allah Ta'ala mengistirahatkan sampai ketika setelah ditanya bisa menjawab, maka Allah mengistirahatkannya dan akan bangun orang mukmin itu besok pada hari kiamat. Ada adabul barzakh, ini namanya adab barzakh, yaitu ada alam kubur, ada adab di dunia dan adab juga yaitu di akhirat, ada pula adab barzakh. Dan adab barzakh ini akan berlangsung sampai hari kiamat. Summa utifa alaihi adzabu yaumil qiyamah, kemudian disambung pula, dilanjutkan pula azab besok pada hari kiamat. Dan azab besok pada hari kiamat ini lebih parah lagi karena waktunya tidak bisa kita hitung, lama sekali, satu hari ribuan tahun. Maka Allah berfirman, wa yauma taqumus saah, ingatlah pada suatu hari bangkitnya hari kiamat, adkhilu, masukkanlah, ala fir'aun, kepada keluarga Fir'aun, asyaddal adab, kepada adab yang sangat pedih. Ini peringatan untuk kita orang beriman, hendaknya memperbanyak meningkatkan keimanannya, dan juga terutama yang sudah lanjut usia. Walaupun kita fisik kita kurang, bagaimana kita bisa meningkatkan amal ibadah kita. Wa warada fi adzabil qabri, dan juga datang pula adab kubur ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama tadi dari ayat surat Ghafir atau surat Mukmin 46, kemudian juga yang lain, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Dan juga adab kubur ini dijelaskan oleh beliau juga. Wa warada fi adzabil qabri, datang pula adab kubur ini anir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, dari beliau. Dan hadis beliau ini kalau sahih kita terima. Makanya kalau ada hadis yang palsu tidak boleh. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta kepada beliau dengan sengaja, maka silakan dia menempati bara api di neraka nanti. Marra ala qabraini, pernah beliau melewati dua kuburan. Waqala, dan berkata, innahuma yu'adzabani, sesungguhnya dua ahli kubur akan diadab oleh Allah. Bagaimana beliau tahu? Karena beliau mendapatkan wahyu. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada mir rasul. Allah yang maha mengetahui urusan gaib, dan Allah tidak memperlihatkan urusan gaibnya kecuali pada utusannya.
tetapi bukan semua urusan gaib, maka beliau tahu hanya beberapa masalah. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyah. Neraka dipaparkan oleh mereka pagi dan sore. Wa yauma taqumus sa'atu, ingat besok pada hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Masukkan keluarga Fir'aun, keluarga Fir'aun yang kufur. Adapun istrinya tidak masuk di dalam, yaitu adab. Karena Allah Ta'ala menjadikan istrinya ini adalah mukminah. Naam. Ayyuhuma yu'adzabani, innahuma yu'adzabani, maka sesungguhnya keduanya ini diadzab dalam alam kubur. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, bukanlah karena diadzab karena besarnya dosa, tetapi diadzab karena ketika berjalan kaki namimah. Namimah itu maknanya menggunjing. Dan ketika dia itu kencing tidak menutup, tidak bertabir. Ini dua menjadi sebab orang itu azab kubur. Bala ya Rasulullah wa Nabi, innahu kabirun, ini adalah dosa besar. Amma akhatuhuma, adapun salah satu dosa besar di alam kubur ini, fakana yamshi bin namimah. Ketika dia berjalan maka mengumpat-umpat, menggunjing. Ini tidak boleh kita menggunjing. Ya, tidak boleh kita memfitnah. Maka orang mukmin wa idza tumina khana. Orang kafir, orang munafik, idza tumina khana. Apabila dipercaya maka dia khianat. Wa idza kadzdzaba akhtasa. Maka apabila dia berbicara maka dusta. Fakana la yastatiru minal bauli, maka mereka ini yang masuk ke dalam yaitu neraka ini, mereka di dunia ini kalau kencing tidak bertabir, bahkan juga tidak membersihkan dirinya. Maka perlu kita kalau kencing upayakan kita pelurut sampai betul-betul tetesan itu keluar dari yaitu kelamin kita. Ya, ini untuk kaum laki-laki, untuk wanita beda lagi. Karena bersihnya kencing menunjukkan baiknya diri kita. Dan karena kencing itu adalah najis, perlunya kita yaitu membasuh dengan bagus. Kalau kita punya cawat yang kecil maka upayakan cawat itu dilepas supaya tidak menahan, supaya tidak keluar setelah cawat itu masuk ke dalam perut kita. Karena suatu saat yaitu perlunya kita melurut sampai tidak ada tetesan. Waqa fi kabiratin, maka ini jatuh kepada dosa besar. Bahkan dosa besar itu karena sebab kencing tidak yaitu menutup aurat atau tidak bersih. Fa'adzabahu Allahu fil barzakhi, maka Allah akan mengazab orang yang kencing tidak menutup aurat ini dan juga tidak bersih ini, akan diazab di alam barzakh, yaitu di alam kubur. Hadza minal adillati, ini termasuk dalil ala anna nasa, bahwa manusia itu yu'adzabuna fil qabri bidunubihim, manusia itu akan diazab dalam kubur mereka sebab dosa mereka. Ini perlunya kita memahami bahwa azab kubur pasti ada. Karena Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyah wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Naam. Minha hadisul Bara, ini bukti adanya hadis yang diriwayatkan oleh yaitu Imam Ahmad, Abu Dawud dalam sunannya, dan juga Tayalisi dan juga Ibnu Manda di dalam kitab Iman, wal Hakim dalam kitab Mustadrak, dan banyak sekali wal Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Yakni annahu ya'tihi munkaru, maka datang malaikat mungkar, wa nakirun, dan malaikat mungkar nakir, yas'alanihi, akan menanya orang yang dia azab kubur itu tadi. Fal mu'minu, maka orang mukmin apa jawabannya? Yaqulu huwa Muhammadun Rasulullah. Ketika orang kafir ditanya ini siapa? Ha la adri, saya tidak tahu, maka ditampar mukanya sampai menjerit. Semua makhluk mendengar melainkan manusia yang tidak bisa mendengar.
Ja'ana bil bayyinati, inilah beliau yang mendatangkan pada kita keterangan-keterangan dari Allah, wal huda, dan petunjuk. Kama fi hadis Asma, sebagaimana yang diceritakan oleh hadis Asma, fa amanna bihi wattaba'nahu, maka kita wajib mengimani dan wajib mengikutinya. Jadi adab kubur ini sangat harus kita takuti. Makanya kalau kita mau selesai sholat, maka hendaknya berlindung kepada Allah dari adab kubur, dari adab jahannam, dan dari fitnah hidup dan mati. Nah, selanjutnya, wa fil hadisil Bara', mana Bara' bin Azib, bersumber dari hadis Al-Bara' bin Azib, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Yas'al, menanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa penciptamu, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu, wa ma dinuka, dan apa agamamu. Ini 3 pertanyaan yang ditulis oleh para ulama sunnah seperti Muhammad ya'nu Abdul Wahhab, salah satu usul, 3 pertanyaan pokok. Man rabbuka, wa ma dinuka, wa ma nabiyuka. Maka orang mukmin akan menjadi spontan karena mereka di dunia telah beribadah. Fayaqulu, maka orang mukmin berkata, Rabbi Allah, Rabbku, ini maknanya Rabb itu Tuhan, pencipta adalah Allah. Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa dini al-Islamu, dan agamaku ini adalah Islam. Wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu usul, 3 landasan utama yang wajib kita ketahui sebelum kita meninggal dunia. Kalau kita sering baca Al-Quran, membaca hadis, maka akan membiasakan diri insyaallah, yaitu ketika nyawa kita dicabut oleh Allah Ta'ala, kita akan berkata 3 perkara ini. Fayuqalu lahu, maka dikatakan bagi 6 salihan. Ketika 3 pertanyaan ini, maka orang meninggal dunia menjawabnya dengan cepat, maka Allah menidurkan orang yang muslim ini. 6 salihan, tidurlah kamu dengan nyenyak. Faqad alimna, maka sungguh kami telah tahu. Nah, itu maknanya Allah, in kunta la mu'minan, jika engkau adalah orang mukmin. Ya, ini pertanyaan kubur itu paling berat dan paling sakitnya, apalagi sudah dicabut nazak, dan orang itu bisa membelalak matanya dan bisa biru pula matanya. Tapi orang mukmin akan dicabutnya oleh malaikat seperti yaitu dengan lembut sekali. Inilah yang harus kita fahami. Tidak ada yaitu sakit yang paling parah melainkan sakitnya orang kafir ketika dicabut yaitu nyawanya, dan sampai menjerit, bahkan juga sampai dicekik pula, karena sesudah itu pingsan, bangun lagi, berteriak lagi. Ini yang dia takuti oleh Rasulullah SAW tentang adab kubur. Fayu'radu alaih, maka ketika itu maka Allah memperlihatkan tempat tinggalnya, maq'atuhu minan nar, itu tempat neraka. Kalau orang mukmin diistirahatkan kemudian diperlihatkan surga. Lau kana kafiran, ketika orang yang mati ini kufur, maka kematian orang kafir tidak sama dengan kematian orang mukmin. Maka Allah mencabutnya roh dengan lembut dan kadang-kala senyum. Tapi orang kafir maka merah mata mereka, maka hitam mata mereka karena menjerit kuat sekali. Makanya perlunya kita memberi nasihat kepada keluarga kita, karena kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan mati. Dan kita tidak tahu mati kita, karena Allah Ta'ala yang maha tahu urusan kita. Summa yuqalu awwadhakallahu, kemudian Allah memberitahu kepada kita, maka Allah Ta'ala menggantinya bimaq'atin fil jannah, tempat di surga ini untuk orang-orang yang beriman, yang dosanya masih bisa diampuni oleh Allah, bukan dosa besar. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ah, berkata orang dibangun oleh Allah Ta'ala di dalam alam kubur, ya Allah bangunkan nama ayatu hari kiamat ini. Fayuqaulahu intadir, maka Allah mengatakan padanya tunggu.
Ini untuk orang-orang yang sifatnya meninggal dunia dalam keadaan punya dosa tapi dia masih dalam keadaan Islam. Tetapi orang yang meninggal dunia dalam keadaan mati syahid, dalam keadaan dia menjalankan salat yang lainnya, maka Allah memberi kemudahan kepada mereka mencabutnya roh dengan mudah sekali. Bahkan juga yaitu ketika ditunggu, maka mata ini kalau sudah membelalak, ya tidak bisa ditutup lagi, itu menunjukkan nyawa sudah tidak ada dan akan berdenyut tinggi. Ini apa itu jantung ini ketika orang itu mau meninggal dunia. Dan perlu saat itu perlu kita ucapkan talqin la ilaha illallah, maknanya kita mengajarinya, kita mengatakan ini, membacakan ini ketika mereka masih sadar. Tapi kalau sudah tidak sadar, tidak perlu lanjut lagi. Wal kafiru ya'tihil malakani, ada orang kafir didatang oleh dua malaikat. Fayas alanihi, maka dua malaikat itu akan menanya orang kafir ini, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Satu, tidak bisa menjawab dia. Wa ma dinuka, dan apa agamamu pun tidak bisa menjawab. Jawabnya fayaqulu ha la adri, bahasa tidak tahu. Sami'tun nasa, saya pernah mendengar manusia yaquluna syai'an faqultuhu, saya pernah mendengar manusia yang dimaksudkan manusia orang kufur, saya ikut mengikuti ucapan mereka. Ini orang kafir tidak punya pendirian. Karena kaum muslimin umur kita itu pendek, antara 60-70. Berbeda umurnya para anbiya dahulu. Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Dan juga yang lainnya. Ini perlunya kita memahami, karena meninggal dunia tidak bisa kita prediksi. Kadang-kadang orang sehat meninggal dunia. Kadang-kadang mereka dalam keadaan kecelakaan meninggal dunia. Kadang-kadang tidur dibangun istrinya, ternyata nyawanya sudah tidak ada. Wa nas'alullah as-salam, maka kita mohon kepada Allah keselamatan ini. Maka perlunya kita selalu beristighfar kepada Allah. Baik kapan saja kita naik kendaraan yang lainnya, karena kita tidak tahu meninggal dunia kita. Maka ketika kita melihat kemungkaran, maka hendaknya menundukkan pandangan kita. Fa innahu yakhafu ala katsiri minan nas. Banyak manusia takut dalam masalah ini. Li'anna la ya'rifu makna risalah, karena dia tidak mengerti makna risalah. Maknanya risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haqqal ma'rifah. Kadang-kala kita tahu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak membaca hadisnya. Tidak tahu bagaimana cara ibadah kita sesuai dengan beliau. Padahal mempelajari Islam itu lebih mudah. Karena ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Wala ya'rifu anna Muhammadan jaa'a bil bayyinati wal huda. Dan orang kafir itu tidak tahu kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa bukti, membawa keterangan dan petunjuk. Maka para nabi diberitahu oleh Allah Ta'ala hidayah sebagai bukti bahwasanya Allah telah menurunkan seorang nabi untuk hujjah mereka. Maka tidak ada seorang kecuali ada nabinya. Setiap umat pasti ada nabi. Nah, walaupun nabi itu untuk kita kaum muslimin jumlahnya 25, itu yang ditulis dan itu yang disebutkan. Adapun yang nabi yang lain banyak sekali. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Nabi ini wahai Nabi pernah saya ceritakan kepadamu, dan ada pula yang tidak saya ceritakan kepadamu. Jadi jumlah nabi itu banyak sekali. Wala ya'rifu makna la ilaha illallah. Ada pun orang yang tidak bisa mengenal makna la ilaha illallah. Makna la ilaha la ma'buda bi haqqin illallah. Banyak orang menerjemahkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, keliru. Maknanya la ma'buda, maknanya la ma'buda, tidak ada sesembahan yang hak illallah. La ma'buda bi haqqin illallah, itu makna syahadat. Tidak ada peribadatan yang tidak ada penyembahan yang hak kecuali Allah. Wa inna ma wajadan nasu yaquluna syai'an faqalahu. Tapi umumnya manusia membaca la ilallah tapi tidak tahu maknanya.
Kalau kita faham makna la ilaha illallah berarti kita tidak boleh beribadah kecuali pada Allah. Karena illallah istisna, perkecualian. Fal yakhdharil mu'min, waspadalah orang mukmin. Wa yatadabbarul kitab Allah, dan hendaknya tadabbur, berfikir yang kitab Allah. Ini perlunya kita membaca kitab Allah kaum muslimin. Karena Allah menjadikan tenangnya jiwa, ala bi dzikrillah tatmainul qulub, ingat dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Fal yakhdharil mu'min, dan hendaknya waspada orang mukmin, wa yatadabbar kitab Allah, dan supaya berfikir memahami kitab Allah. Wal yu'iddal uddata, dan supaya mempersiapkan diri lihadil ajwibah, untuk jawaban-jawaban ketika kita ditanya oleh malaikat mungkar nakir di alam kubur. Wa Muhammad bin Abdullah ja'ana bil bayyinati wal huda, sedangkan Nabi Muhammad SAW sebagai hujjah kita telah mendatangkan Al-Quran, telah menjelaskan kita dengan hadisnya. Bahkan juga Allah menjaga Quran ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menjaga Al-Quran dan kami akan menjaganya. Ini bukti kebenaran Allah Ta'ala, dan juga Allah Ta'ala menjaga hadis-hadis beliau. Makanya sekarang banyak orang-orang ahli hadis menghafalkannya. Banyak pula orang muslim menghafalkan Al-Quran. Dan kalau bisa kita tahu bahasa Arab, perlu kita memahami dengan bahasa Arab. Karena bahasa Arab bahasa yang mudah. Bahasa Al-Quran bahasanya Allah. Wal huda, dan juga kita wajib mencari petunjuk. Fa'aman nabi, kita wajib mengimani apa dalam Al-Quran, dan kita wajib mengimani apa dalam hadis yang sahih. Wattaba'nau, dan kita wajib mengikutinya. Yakni maknanya hadzal iman, ini adalah iman murattabun ala ma'rifatil huda. Orang beriman itu harus mengerti petunjuk. Ya. Karena Al-Quran umumnya bahasa Arab. Bahkan kitab-kitab Islam tertulis dengan bahasa Arab. Dan itu paling mudah kita fahami. Wal bayan, dan Al-Quran ini menunjukkan keterangan pula. Wa bayyinatin minal huda. Quran keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk. Siapa yang mencari petunjuk, membaca Al-Quran dan diamalkannya. Alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Al-Quran yang Allah Ta'ala mengaruniakan, mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada kitab yang dahulu sampai sekarang dijaga oleh Allah melainkan Al-Quran dan juga hadis. Inna nahnu nazzalna dzikr, dzikr itu Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan kami yang menjaga Quran, Allah Ta'ala menjaganya. Oleh karena pada zaman sekarang banyak orang hafal Quran, banyak pula orang memahami Al-Quran, keterangan-keterangan yang jelas. Wa dzikrun, peringatan pula. Fa nafa fi hadzal imtikhan syadid, maka orang senantiasa membaca Al-Quran, memahami maknanya, maka akan bermanfaat ketika ada ujian dari Allah Ta'ala besok ketika kita meninggal dunia. Wa Rasul alaihi salatu wassalam, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu innakum tuftanuna fi kuburikum, kalian hai umatku akan diuji oleh Allah Ta'ala di kuburanmu. Jadi nanti ada pertanyaan, man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka, yang dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usulus Salasah, 3 landasan utama. Kita harus mengenal Allah. Mengenal Allah bukan dengan lisan tapi beribadah kepadanya. Mengenal nabinya, kita wajib mempelajari hadisnya. Naam, misli au qaribin min fitnatid dajjal, seperti dekatnya fitnah dajjal. Fitnah dajjal akan muncul pada akhir zaman. Ketika orang ini sudah tidak ada yang berkenan masuk Islam, ketika manusia itu sudah banyak yang kufur, dan dajjal akan muncul ketika sudah dalam keadaan umat ini rusak. Nah, selanjutnya wa fit tasyahud, kita pada waktu sholat tasyahud awal atau tasyahud akhir, maka tasyahud akhir kita dianjurkan Allahumma inni a'udzubika
min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat. 4 perkara. Dan upayakan kita bacanya ini ketika kita pada waktu mau salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ini menunjukkan azab kubur ada. Dan ini diingkari oleh kelompok Khawarij. Maka orang tidak beriman azab kubur kufur. Karena ini yang harus kita baca setiap kita pada waktu mau salam membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Puncaknya azab. Lalu wa min adzabil qabri. Lalu adab wa min fitnatil mahya. Fitnahnya hidup, dan fitnahnya hidup banyak sekali. Wa min fitnatil masih dajjal, dan juga fitnah ketika kita mau meninggal dunia, ketika kita sudah mau mati pula. Wa min fitnatil mahya, ketika kita masih hidup. Wal mamati, ketika kita mendekati kematian. Dan ini perlu kita baca dengan memahami maknanya kaum muslimin, supaya kita bisa merasakan bahwa kita ini betul-betul berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah Ta'ala dari siksa kubur, berlindung kepada Allah dari siksa api neraka, berlindung pula dari fitnah hidup. Fitnah hidup banyak, makanya kita harus waspada. Hidup kita pada zaman sekarang tidak sama hidup kita pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sama pada zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Wal mamati, dan fitnah kematian. Ya, ketika nazak atau yang lain maka perlu menunggunya. Tapi kalau orang itu kafir, susah untuk kita pelajari tauhid. Ketika disuruh la ilaha la atri, dan itu berteriak. Bahkan sampai pula di rumah itu, rumah itu ditutup karena menjeritnya orang yang ketika dia nazak. Wa adillatu adzabil qabri, adapun dalil azab kubur. Wal barzakh, dan alam yaitu barzakh kasiratun banyak. Azab kubur ini maknanya ketika meninggal dunianya. Al barzakh ketika dia alam kubur sampai nanti bangkit hari kiamat. Ini barzakh. Wa minha ma dzakarnahu lakum, dan di antara yang sudah kami sebutkan kepadamu tadi, wa yauma yuraduna 'alan nar. Wa huwa amrun sabit, ini ada perkara yang wajib kita imani. Dan juga yu'minu ahlus sunnah, maka orang mukmin mengimani, orang mukmin ahlus sunnah mengimani hal ini. Karena pada suatu kita dalam keadaan tahiyat terakhir membaca ini, Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Fitnah masih dajjal adalah fitnah yang pada akhir zaman. Dan ketika dajjal keluar paling jeleknya manusia, mereka akan mengatakan anallah. Tapi orang mukmin tahu kamu itu dajjal. Tuh matamu itu kici satu. Tapi kalau orang kafir mengaku itu adalah Allah. Dan ini fitnah yang paling buruk pada akhir zaman. Wal mu'tazilah, tu adapun kelompok mu'tazilah wa man qallatam, dan orang taklid kepada mereka min ahli dhalal, tidak percaya adanya azab kubur. Makanya termasuk kufur. Karena azab kubur dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan pula dalam hadis. Bagaimana mereka tidak percaya? Orang mu'tazilah itu mendahulukan logikanya. Mana mungkin orang mati akan ditanya? Pada orang meninggal dunia lain dengan orang yang hidup. Ini kita kaum muslim perlu mengimani urusan gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa inna hadhil ummat tuftanu fi kuburiha. Umat ini bisa akan difitnah di alam kuburnya. Ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa ma ya ini wa matin wa ma nabiyuka, 3 perkara ini. Kalau orang mukmin selalu beriman pada Allah, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, beriman kepada Nabi-Nya, melaksanakan syariatnya, maka akan dimudahkan oleh Allah. Ini perlunya kita selalu berdoa kepada Allah.
Wa inna hadhil ummatu tuftanu fi kuburya, bahwa umat ini akan difitnah di alam kuburnya. Wa tus'alu anil iman, akan ditanya masalah iman. Maka orang mukmin akan menjawab baik. Wal Islam, akan ditanya dengan Islam. Ma wal iman, ma wal Islam. Wa man rabbuka, maka akan menjawab Rabbi Allah. Wa man nabiyyu, dan siapa nabiyu? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita perlu beriman kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah. Perlunya mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika orang sudah iman, maka insya Allah akan meninggal dunia selalu zikrullah, selalu disebut Allah. Karena kebiasaan mereka setiap sholat, setiap saat membaca Al-Quran, setiap saat berdoa, setiap saat berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayatihi mungkarun wa nakirun. Nah, maka akan datang ketika orang itu sudah masuk alam kubur, datang malaikat mungkar nakir. Kaifa Allah Ta'ala, bagaimana Allah mendaki, maknanya datang mungkar nakir, kita tidak tahu di alam kubur itu bagaimana, karena urusan gaib. Wa kaifa arada, dan apa yang Allah kehendaki untuk orang-orang yang kufur ini. Wal imanu bi, dan kita wajib mengimani adanya adab kubur. Karena itu kita sering pada waktu setelah sholat mau salam berlindung kepada Allah tentang adab kubur. Wa tasdiqu bi, dan kita wajib membenarkan. Fa kaifa yadkhulu munkar wa nakirun fil qabri, maka bagaimana mungkar nakir ini masuk kuburan? Maka kaifa sya'allah, artinya Allah yang menghendaki. Karena itu urusan gaib. Bayangkan kalau kita lihat ketika istri kita hamil, itu mani bertemu dengan mani, kemudian setelah itu menjadi satu kumpal daging, setelah itu melahirkan. Padahal itu sekian banyak manusia demikian, tapi Allah Ta'ala menjadikan manusia kun fayakun, jadilah maka jadi. Maka ini tidak boleh kita mengingkari adab kubur, walaupun kita tidak tahu, tapi ini iman, bagian iman yang harus kita imani. Al-maliku yadkhulu fir rahimi, maka malaikat akan masuk di rahim dan juga akan menghembuskan kalimat-kalimat tauhid. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, maka diperintahkan kita ini 4 kalimat. Naam bi katbi rizkihi, malaikat ini ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk mencatat 4 perkara. Pertama, bikat bi rizki, menulis rezekinya. Karena Allah berfirman, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Tidaklah binatang yang melata di permukaan bumi, melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Oleh karena itu kita tidak boleh takut tidak dapat rezeki. Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah Ta'ala, maka Allah mencarikan jalan keluar dari kesulitannya, dan Allah memberi rezeki yang tidak terduga. Ini faedahnya orang bertakwa. Bertakwa itu maknanya al-imtisalu bi awamirillah, melaksanakan perintah Allah yang wajib maupun sunnah, wastinabu nawahihi, dan juga menjauhi larangan-larangan seperti yang haram atau makruh atau yang sia-sia tidak ada gunanya. Maka ini wajib kita jauhi. Nah, selanjutnya wa ajali, dan malaikat diperintah oleh Allah untuk menulis ajal kita. Ajal itu maknanya umur kita. Wasakiyun am sa'idun, orang itu bahagia atau sengsara, maka ini sudah ada catatan, jadi kita tidak tahu. Wa yadkhulu fil qabri, dan akan masuk kuburan. Wa yus'alu kaifa, dan akan ditanya bagaimana sih dia. Ini diantara yang harus kita siapkan ketika orang itu meninggal dunia. Maka akan dicatat rezekinya. Orang itu tidak akan meninggal dunia kecuali rezekinya sudah habis dan ajalnya sudah habis. Wasakin am sa'id, ini tergantung dengan amalnya hamba. Kalau hamba itu senantiasa orang yang beruntung, maka insya Allah husnul khatimah. Dan yang kita harapkan, makanya kita hendaknya
yaitu senantiasa muraqabatullah, berdekat diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Wa yadkhulu fil qabri, dan ketika meninggal dia masuk kubur, kemudian Allah memerintah malaikatnya menanya, wa yas'alu kaifa ma na'lamu hadza. Kita sekarang tidak tahu hal ini karena ini pemberitahuan dari Allah. Tapi pasti kita kalau sudah meninggal dunia kita akan tahu hal ini. Ini namanya urusan gaib. Ya'lamuhullahu subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala maha tahu hambanya. Wa akhbara dzalika, dan Allah akan memberitahukan kepada hambanya. Jadi Allah bicara kepada hambanya. Fama 'alaika illal iman, maka tidak ada kewajiban kamu ya orang mukmin kecuali meningkatkan keimanan kita. Karena iman yang menjadi sebab kita akan masuk dalam surganya. Wa mizatul mu'min, maka kita harus tahu keistimewaan orang mukmin ini. Karena orang mukmin orang beriman kepada Allah. Afdalu mazaya, yang paling mulianya keistimewaan, annahu yu'minu bil ghaibi. Kalau kita beriman urusan gaib. Urusan gaib itu tidak bisa diketahui oleh siapapun, bahkan beliau tidak tahu urusan gaib. Karena Allah mengatakan alimul ghaibi, Allah maha tahu urusan gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi akhada, maka Allah Ta'ala tidak menampakkan urusan gaibnya siapapun illa man irtada mir rasul, kecuali utusan Allah yang diridhai oleh Allah. Namun beliau tidak bisa melihat, tidak tahu urusan gaib segalanya, tetapi sebagian tahu urusan gaib. Maka Allah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Alif Lam Mim itu adalah satu ayat, namun Allah yang maha tahu, Allah a'lamu bi muradihi, Allah maha tahu maksud dari ayat ini. Seperti Qaf, Nun, Shad, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, ini adalah kalimat-kalimat pendek yang mempunyai makna, tapi Allahu a'lamu, Allah maha tahu. La raiba fi, dalam kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian juga hudal lil muttaqin, fihi hudal lil muttaqin, di dalamnya ada petunjuk-petunjuk untuk orang yang takwa. Jadi Al-Quran ini petunjuk untuk orang takwa, bukan petunjuk untuk orang kafir. Al-muttaqin al-ittiqa, maknanya takut kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, ini sifatnya orang mukmin yang beriman pada urusan gaib. Beriman urusan gaib ini ya kaum muslimin faedahnya banyak. Ketika kita sendirian dan tidak ada satu yang tahu kita ingin pada Allah, maka kita tidak akan berbuat jahat. Orang itu mencuri karena tidak ingat pada Allah. Orang itu mengurangi timbangan karena tidak tahu besar dosanya mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang menimbang. Idza talu 'alan nasi yastawfun, kalau yaitu menjual kepada kalau membeli pada manusia mereka minta lebih. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun, tapi kalau dia menimbang kepada orang mengurangi. Ini penyakitnya orang jual beli. Makanya kita timbang ini kalau dulu dikir supaya bagus dan supaya tajam. Entah sekarang tidak tahu, yaitu ada timbangan yang sifatnya perlu dikir supaya kita tidak mengurangi timbang seorang. Dan karena amal kita akan ditinjau. Fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal solehnya, maka dia akan melakukan hidup yang menyenangkan. Nah, fa tu'minu bil ghaibi, maka kita wajib mengimani yang gaib. Alladzi tadzammana al-Qur'an, yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ada perkara-perkara yang gaib yang Allah beritahukan kepada kita, dan kita wajib sami'na wa ata'na. Jangan hanya 5, tidak boleh. Kita wajib mentaati dan juga melaksanakan. Tidak boleh menanya mengapa, tidak boleh. 5 tidak boleh. Wa nu'minu bil ghaibi alladzi tadammanathu sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mengimani perkara gaib yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan beliau tahu gaib karena mendapatkan wahyu dari Allah. Tapi beliau tidak tahu semua urusan gaibnya. Yang Allah kabarkan kepada beliau maka beliau tahu. Dan ini kekhususan yaitu para nabi. Alladzi kallafahullahu bi tablighi hadzal Qur'ani, yang mana Allah yaitu mewajibkan nabi ini untuk menyampaikan Al-Qur'an. Makanya beliau mengatakan ballighu anni walau ayah, sampaikan kepada saya walaupun satu ayat. Dan ini perlunya kita membaca Al-Qur'an. Perlunya kita memahami Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu hudan linnas, petunjuk manusia. Dan syifaun lima fis sudur, yaitu obat untuk penenang jiwa. Wa hadhi min jumlatil bayanat, inilah sebagian keterangan bukti-bukti yang nyata tentang adanya azab kubur. Wa hadhi ahaditsu fiha tafsirul ayat, dan hadis ini merupakan penjelasan daripada ayat tadi yang dijelaskan oleh Syekh Rabi berdasarkan dari surat Ghafir dari ayat an-naru yu'raduna 'alaiha. Nah, wa hadhi min jumlatil bayat, dan ini termasuk kumpulan keterangan-keterangan. Wa hadhi ahaditsu fiha, dan ini hadis pula di dalamnya tafsirul ayat, menjelaskan ayat. Jadi hadis ini penjelas ayat. Karena ayat ini masih jumlah, maka hadis tafsirun litubayyina ma nuzila ilaihim, supaya engkau wahai Nabi menjelaskan ayat yang Allah turunkan kepada mereka. Allati dallat ala adzabil barzakhi au na'imi fihi, yang menunjukkan adanya azab kubur dan adanya nikmat kubur. Yang sering disebut azab kubur karena orang tidak percaya dengan nikmat kubur. Begitulah kaum muslimin, hal yang perlu kita fahami sebagai tambahan ilmu untuk kita, supaya kita tidak ingat dunia saja, tapi dzikrul mauti, mengingat kematian ini adalah merupakan satu hal yang sangat yaitu mengkhawatirkan kita. Perlu kita ingat di mana saja dan apa yang kita berbuat dalam catatan malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Satu kalimat yang kita ucapkan, malaikat raqib dan atid akan mencatatnya. Belum lagi kalau perbuatan kita. Begitulah kaum muslimin, barangkali ada pertanyaan silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan sekian. Semoga keterangan singkat tadi bisa kita catat, bisa kita ingat, karena ala bidzikrillah. Ingat dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Orang tidak akan tenang kecuali dengan zikrullah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.